Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Ori Arian Jamun pada NIM 102 2021 0109. Kelas C semester 1, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Saya akan masuki materi guru PAUD profesional. Bagian A, konsep profesi, profesional dan profesionalisme. Apakah profesi itu? Poin yang pertama, suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memandai. Suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Poin yang ketiga, suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tanggung jawab. Poin yang keempat, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk jabatan pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa satu, hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan termasuk untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetap untuk mengabdi pada masyarakat. 3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan, suatu profesi erat atau kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan dan keterampilan tertentu pula. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonomi karena didukung oleh 1. Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. 2. Kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya mengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu tersendiri. 3. Kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta.
4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. 5. Pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undang. B. Ciri-ciri profesi menurut Lieberman. Ciri-ciri profesi. 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. 2. Untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan tetapi juga kemampuan intelektual. 3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. 4. Para praktisnya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. 5. Tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktis yang bertanggung jawab. 6. Layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. 7. Memiliki suatu kode etik. D. Konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan Darling, Herman, dan Godwin, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan. E. Jabatan guru sebagai profesi. Sama halnya dengan dokter, hakim, apteker, maupun polisi, guru adalah profesi. Artinya untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Guru tidak bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. G. Guru PAUD ideal. Siapkan guru PAUD ideal. Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi tetapi jauh dari itu dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira, anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak-anak, menyayangi sepenuh hati. I. Peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasukkan era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Sekian dan terima kasih.